semuanya, aku Via. Jadi kali ini kita bakal ngebahas The Alchemist. The Alchemist by Paulo Coelho. The Alchemist itu dirilis pada tahun 1988 dalam bahasa Portugis yang berjudul O Alquimista. Ya, O Alquimista. Buku ini menjelaskan tentang seorang anak gembala bernama Santiago. Dia tinggal bersama domba-dombanya di sebuah gereja Tuhan terbengkalai. Suatu saat, Santiago ini datangi mimpi yang berulang tentang bahwa dia memiliki harta karun di piramida-piramida yang berada di negara Mesir. Namun pada saat dia menerima mimpi itu dan dia berkonsultasi terhadap seorang perempuan Gipsi yang membenarkan bahwa dia memang benar-benar mempunyai harta karun di piramida, Santiago merasa itu tuh suatu hal yang konyol, karena kayak ngapain sih dia tuh lagi ada di Spanyol dan buat apa dia jauh-jauh menyeberangi lautan buat pergi ke Mesir buat cari harta karun yang itu tuh cuma ada di mimpinya dia doang. Cuman ada seorang raja dari kerajaan Salem yang meyakinkan bahwa Santiago ini tuh bener-bener punya harta karun, dan kalau misalnya dia nggak ngejar harta karunnya, dia bakal selama hidupnya dia bakal menyesal karena tidak mengejar mimpinya atau takdirnya. Akhirnya Santiago memutuskan untuk mengejar harta karunnya itu dan menjual semua domba-dombanya, dan dia pun pergi ke benua Afrika. Nah, sampai di benua Afrika, dia dirampok dan semua hartanya hilang. Dan dia akhirnya bekerja dengan seorang penjual kristal. Nah, selama dia bekerja bersama penjual kristal ini, agar toko kristalnya itu kembali hidup. Karena pada saat dia datang, toko kristal itu udah hampir mati karena udah jarang banget orang-orang yang datang ke toko kristal itu. Nah, dengan keberadaan Santiago di toko kristal itu akhirnya penjualannya sangat naik drastis, sering dikunjungi sama orang-orang, terus banyak orang-orang yang beli, dan pokoknya toko kristal itu sangat terkenal. Nah, pada saat Santiago udah sukses untuk membangkitkan kembali toko kristal ini, sampai akhirnya pada saat dia sudah mempunyai cukup uang, dia lebih baik untuk menggunakan uang-uang tersebut untuk kembali ke Spanyol dan membeli domba-domba dan kembali menjadi pengembala. Namun, penjual kristal ini meyakinkan bahwa Santiago harus ke Mesir untuk mengejar harta karunnya. Perjalanan Santiago ke Mesir itulah yang ngebuat Santiago tuh benar-benar belajar banyak. Selama perjalanannya itu, Santiago harus melewati padang pasir yang panjang dan sangat mematikan. Nah, sesampainya Santiago ke oasis, Santiago bertemu dengan seorang perempuan bernama Fatima, dan mereka pun jatuh cinta. Dan pada saat Santiago yakin bahwa dia jatuh cinta dengan Fatima, dia merasa udahlah, nggak usah lagi ngejar harta karunnya ke Mesir, lebih baik dia di sini dan menikah dan hidup bahagia bersama Fatima. Namun ada seorang alkemis yang meyakinkan bahwa iya, dia akan bahagia untuk 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pertama. Namun setelah itu dia akan merasa sangat menyesal karena dia tidak mengejar harta karunnya itu. Dan itu yang akan membuat Fatima sedih setiap kali melihat Santiago merenung. Dan akhirnya Santiago melanjutkan perjuangannya untuk pergi ke Mesir bersama si alkemis itu. Santiago melanjutkan perjalanannya ke Mesir bersama sang alkemis. Selama perjalanannya untuk ke Mesir itu, sang alkemis mengajarkan banyak sekali hal terhadap Santiago. Sang alkemis memberitahu bahwa kita harus selalu mendengarkan hati kita, dan wajar saja kalau hati seorang manusia tetap menderita. Dan dia juga menyadarkan bahwa kita akan jauh lebih menderita karena kita takut akan penderitaan tersebut dibandingkan kita benar-benar merasa penderitaan tersebut. Belajar banyak hal. Dia belajar untuk selalu mendengarkan hatinya, dia belajar tentang jiwa dunia, dan dia juga belajar tentang bahasa dunia.
yang katanya bahasa dunia ini tuh mampu menghubungkan semua yang ada di dunia ini. Bisa menghubungkan manusia dengan matahari, dengan padang pasir, angin, ataupun dengan orang-orang lain yang tidak bisa berbahasa yang sama. Nah, itu yang ngebuat Santiago semakin yakin untuk mengejar harta karunnya. Selama perjalanannya itu, Santiago benar-benar merasa bahwa keputusan dia untuk pergi ke Mesir dan mencari harta karun itu adalah keputusan yang benar. Sampai pada akhirnya sang alkemis ini dan Santiago berpisah. Dan pada saat perpisahannya itu ada satu kata-kata yang keren banget yang disampaikan oleh sang alkemis. Kata-katanya itu, setiap orang di dunia ini, apapun pekerjaannya, memainkan peran penting dalam sejarah dunia. Dan biasanya orang itu sendiri tidak menyadarinya. Pada saat Santiago mendengar apa yang diucapkan oleh sang alkemis itu, Santiago benar-benar senang dan ngerasa dia udah belajar banyak. Nah, kalimat perpisahan itu yang menandakan bahwa Santiago akan melanjutkan perjalanannya sendiri untuk sampai ke negeri Mesir. Setelah dia sampai ke negeri Mesir dan ke piramida-piramida yang ada di mimpinya, dia mulai menggali dan mencari harta karunnya. Terus tiba-tiba ada beberapa pemuda yang mendatangi Santiago dan nanya nih, Santiago ngapain? Terus dia menggeledah tas Santiago dan dia menemukan banyak emas di tas Santiago itu. Setelah itu pemuda ini tuh kayak mukul-mukulin Santiago, pada maksa Santiago buat tahu dia ngapain sampai akhirnya Santiago pun ngaku kalau misalnya saya lagi mencari harta karun saya mendapatkan mimpi kalau misalnya saya mempunyai harta karun di piramida ini. Terus satu pemuda ini tuh langsung ketawa dan bilang kalau misalnya saya dulu juga punya mimpi kayak gitu, kalau misalnya saya punya harta karun di sebuah tuh gereja terbengkalai yang ditinggali oleh pemuda dan gembala domba-dombanya. Terus dia bilang kalau misalnya stop ngikutin mimpi-mimpi, karena itu itu nggak ada, dan itu terus setelah pemuda itu ngomong kayak gitu, dia ninggalin Santiago yang sudah babak belur. Setelah mendengar ucapan itu, Santiago ketawa dan sekarang dia benar-benar tahu harta karun itu ada di mana. Akhirnya Santiago pun pulang ke Spanyol, ke daerah asalnya, dan dia kembali ke gereja terbengkalai yang biasanya dia tidur pada saat dia menjadi pengembala. Dia gali dan dia benar-benar menemukan satu kotak yang berisi harta karun banyak, peninggalan-peninggalan dari zaman dahulu. Ada emas, permata, dan banyak sekali. Dan pada saat dia berhasil menemukan harta karun itu, dia langsung bilang, dalam hati dia langsung bilang sama sang alkemis bahwa sebenarnya sang alkemis udah tahu kan kalau misalnya harta karun itu sebenarnya ada di gereja tua itu. Terus dia tiba-tiba mendengar bahwa sang alkemis itu menjawab kalau misalnya nggak apa-apa, saya emang sengaja nggak ngasih tahu kalau misalnya harta karun kamu tuh sebenarnya ada di gereja itu, biar kamu melihat piramida-piramida dan negeri Mesir. Bagus kan piramida-piramida tersebut? Terus Santiago pun tersenyum dan dia merasa bahwa dia telah berhasil menemukan harta karunnya dan dia telah berhasil memenuhi takdir yang telah ditetapkan kepada dia. Pada saat dia berhasil menemukan harta karunnya pun akhirnya dia menyusul Fatimah dan mereka pun hidup bahagia. Nah, jadi happy ending nih endingnya. Dan menurut aku sendiri buka ke Mesir bagus banget karena bahasa-bahasa yang digunakan tuh bener-bener ringan dan gampang banget buat dicerna. Dan bukan seperti buku filsafat yang bener-bener kayak ngebingungin banget, kayak harus baca 3 kali, 4 kali diulang-ulang terus kayak baru ngerti. Ini tuh kayak bener-bener ringan banget dan ceritanya tuh manis banget, kayak bener-bener enak, ringan. Kalian semua yang bingung mau ngapain dan mau baca buku apa dan belum baca buku ini, kayak baca buku ini dulu karena ini bagus banget.